siang, saudara-saudara yang mengikuti hukum lingkungan dan tata ruang. Perkenalkan, saya Bambang Prabowo Sudarso. Mari kita tinggalkan sistem pengajaran yang lama dalam memahami hukum lingkungan. Seperti halnya sifat dari ilmu lingkungan itu sendiri, maka hukum lingkungan ini tidak dapat dipahami hanya sekedar memahami ilmu hukum atau ilmu pengetahuan hukum semata-mata. Karena di balik itu banyak ilmu pengetahuan lain yang merupakan scientific evidence bagaimana suatu kejadian nyata dituangkan di dalam suatu norma hukum. Sesuai dengan sifat dari dan tujuan dari environmental studies, yaitu mengevaluasi kegiatan-kegiatan masa lalu. Maka untuk kegiatan yang masa sekarang adalah memprediksikan apa yang akan terjadi dengan kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini. Ada yang berpendapat bahwa tujuan daripada hukum itu adalah dapat dilihat dari 3 periode, yaitu pada masa yang lalu, as to the past, pada masa sekarang, as to the present, dan as to the future, untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, maka kita harus melihat dalam pendekatan yang lebih mirip, saya katakan sebagai pendekatan yang sosiologis ini. Pada masa yang lalu, hukum itu adalah suatu social contract, sesuatu yang kita sebut sebagai produk dari peradaban manusia. Namun demikian, pada masa yang sekarang, tugas dan fungsi hukum itu adalah untuk menjalankan peradaban yang telah dicapai oleh manusia itu sendiri, agar supaya tercapai kedamaian hubungan antar individu dengan individu, hubungan antar individu dengan masyarakat, kelompok, dan hubungan antara kelompok itu sendiri, sampai dengan suatu masyarakat yang lebih besar yang dapat berbentuk negara maupun hubungan antar negara. Nah, pada tahapan yang kedua ini, fungsi hukum itu adalah merupakan social control, baik ke atas maupun ke bawah. Jadi bottom up dan top down, bahkan yang horizontal, sama-sama horizontal, hubungan horizontal dan vertikal, yaitu dengan jalan bagaimana menegakkan kesepakatan kita akan hukum yang telah kita sepakati bersama itu untuk dapat dijalankan agar supaya ada perdamaian, ada kedamaian di dalam masyarakat itu, yaitu dengan cara melakukan penegakan dari aturan-aturan yang ada. Jadi pada tahapan social control ini sebenarnya adalah mengevaluasi kembali apakah norma-norma hukum yang telah ada
itu sesuai dengan perkembangan menurut waktu dan tempat. Dengan demikian maka hukum itu tidak, ilmu pengetahuan hukum itu tidak pernah akan stagnan, berhenti. Seperti halnya sifat dari ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam mencari kebenaran, menuju kepada kedamaian. Oleh sebab itu pula, akibat dari social control ini menimbulkan paradigma baru untuk memperbaiki aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang telah lalu menjadi suatu norma-norma hukum yang baru. Bahkan mengarahkan manusia ini agar supaya menuju ke tempat yang sama dalam mencapai perdamaian hubungan antar mereka. Dan inilah yang kita sebut sebagai law is a tool of social engineering. Jadi as to the past is a product of civilization, hukum itu as to the present adalah for maintaining of civilization, dan untuk masa yang akan datang adalah for furthering of civilization. Saya tidak hendak mengulangi pengajaran yang telah Anda dapatkan dari ajaran filsafat hukum ataupun teori hukum. Namun demikian, karena hukum lingkungan ini merupakan bidang hukum yang sangat kompleks, yang sangat multidisiplin, bukan hanya sekedar interdisiplin tetapi multidisiplin, maka hukum lingkungan ini banyak pengaruh ilmu pengetahuan yang lain yang memengaruhi dibentuknya norma-norma hukum tertentu. Baik itu ilmu-ilmu fisik yang kita kenal di dalam ekologi, tentang hidrologi, tentang klimatologi, ya, tentang apapun juga, tentang hukum-hukum sumber alam ini, maupun hukum-hukum tentang manusia, hubungan manusia dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan kondisi dan situasi yang sangat berbeda satu sama lain. Dengan demikian, maka hukum lingkungan ini, seperti juga banyak pakar mengatakan, hanya dapat didekati dengan multi approach, dengan tujuan-tujuan dan dimensi-dimensi yang multi, atau kita sebut sebagai multidimensional. Ilmu pengetahuan apapun akan masuk ke dalamnya. Dan karena itu gampang-gampang sulit, saudara-saudara. Oleh karena itu saya sarankan saudara lebih banyak untuk membaca, karena kuliah hukum lingkungan di luar negeri itu merupakan satu kuliah yang berjalan dalam 2 semester, 1 tahun. Sedangkan di sini hanya dilaksanakan dalam kurun waktu yang sangat singkat, yang efektifnya dalam 1 semester mungkin hanya sekitar 3-4 bulan. Dan karena itu saya minta kerjasama saudara untuk saudara belajar mandiri lebih banyak, dan kami akan menggambarkan kepada saudara figuranya agar saudara tidak keluar dalam menggambarnya dari figura, ukuran figuran yang ada. Silahkan saudara melukis di dalam figura itu dengan pemahaman saudara, dan itulah yang akan menjadi tugas pertama dari Anda untuk membuat makalah yang harus saudara tulis menurut ketentuan-ketentuan ilmu pengetahuan, menurut ketentuan ilmiah. Bagaimana menulisnya? Saya kira kuliah hari ini cukup sekian.
Selamat siang. Selamat berjumpa kita. Semoga kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang prima dalam masa transisi sebagai akibat corona ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.